Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya pada Mercu Buana International Conference on Communication Science. Saya dengan Dede Suprihatin Kunaimi. Penelitian saya berjudul Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Karyawan di PT Rifan Finansindo Kantor Pusat Unit Aksa Tower Kuningan, Jakarta Selatan. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa iklim komunikasi organisasi perlu ditinjau ulang dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kinerja karyawannya. Karena pada dasarnya, setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan ataupun manajer dalam sebuah perusahaan itu tentu akan mempengaruhi bagaimana iklim komunikasi organisasi dalam perusahaan tersebut, terutama dengan hal-hal yang berkaitan seperti peraturan, kemudian masalah kebijakan dan prosedur, masalah personalia, bagaimana gaya komunikasi, bagaimana penghargaan dalam sebuah perusahaan tersebut, sehingga hal ini perlu ditinjau ulang. PT Rifan Finansindo Berjangka sendiri adalah perusahaan pialang yang terdaftar di Kementerian Perdagangan melalui Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan juga di bawah Kementerian Keuangan melalui Clearing Berjangka Indonesia. Tujuan utama dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan pialang teraktif. Namun, di tahun 2022, tepatnya di bulan Maret, PT Rifan mengalami pembekuan izin usaha, sehingga tidak bisa beroperasionalisasi seperti biasa. Di bulan April tahun 2022, 1 bulan setelah dilakukan pembekuan, izin usaha PT Rifan kembali dicairkan. Nah, setelah pembekuan hingga tahun 2023, kinerja perusahaan PT Rifan sendiri semakin menurun. Peringkatnya semakin menurun sebagai perusahaan pialang teraktif. Di tahun 2023, berdasarkan website Clearing Berjangka Indonesia, PT Rifan berada di peringkat kelima sebagai perusahaan pialang teraktif. Hal ini tentu sangat berkaitan erat dengan bagaimana penurunan yang terjadi di kinerja karyawannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Finansindo Kantor Pusat Unit Aksa Tower Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Finansindo Kantor Pusat Unit Aksa Tower Kuningan, Jakarta Selatan. Dan manfaat penelitian ini adalah manfaat akademisnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aktivitas akademik dalam membangun ilmu komunikasi, khususnya untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. Kemudian manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi dan juga evaluasi bagi PT Rifan Finansindo, khususnya divisi yang diteliti, yakni divisi marketing. Kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini ingin melihat pengaruh yang signifikan antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan, di mana perusahaan yang dijadikan objek penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian teori yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, dan juga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya untuk kajian teoritis, yang pertama ada komunikasi organisasi. Grand teorinya adalah iklim komunikasi organisasi, di mana menurut Stringer mendefinisikan bahwa iklim komunikasi organisasi adalah kumpulan dan lingkungan yang menentukan munculnya motivasi dan memusatkan perhatian pada persepsi yang wajar dan dapat dinilai, sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Kemudian untuk teori komunikasinya sebagai aplikasi teori, di sini adalah teori hubungan manusia. Hipotesis penelitian ini, H1, iklim komunikasi organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H0-nya, iklim komunikasi organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian, paradigma penelitian ini adalah paradigma positivistik yang merujuk pada penelitian kuantitatif. Kemudian, metode penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan metode survei. Populasinya adalah seluruh karyawan PT Rifan Finansindo yang dimulai dari level business consultant, senior business consultant, dan juga manajer yang totalnya adalah berjumlah 253 orang. Dan sampel yang digunakan menggunakan rumus Solvin dengan total sampelnya adalah 155 orang. Dan teknik samplingnya menggunakan metode proportional stratified random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang nantinya akan dibagikan melalui Google Form. Kemudian tipe data primernya adalah kuesioner, hasil observasi juga.
kemudian data sekundernya melalui literatur buku ataupun penelitian sebelumnya, kemudian analisa datanya menggunakan uji korelasi, uji determinasi, uji regresi linear berganda, uji hipotesisnya menggunakan uji T. Dan ini adalah hasil perhitungan menggunakan SPSS, di mana hasil koefisien korelasinya didapatkan bahwa hubungan antara variabel iklim komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan adalah sebesar 0,849%, yang artinya bahwa kedua variabel memiliki korelasi yang sangat kuat. Kemudian nilai probabilitas iklim komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan adalah 0,0000 kurang dari 0,05, sehingga hubungan di antara kedua variabel dinyatakan signifikan. Ini adalah hasil perhitungan dari uji determinasi atau R-square, didapatkan bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,696%. Hal ini berarti bahwa iklim komunikasi organisasi mempengaruhi variabel kinerja karyawan sebesar 69,6%, dan sisanya 30,4% merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Ini adalah hasil perhitungan uji regresi linear berganda, di mana didapatkan bahwa koefisien korelasi iklim komunikasi organisasi sebesar 0,550 dan bernilai positif terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Finansindo unit Aksa Tower. Artinya, jika semakin baik iklim komunikasi organisasi, maka kinerja karyawan akan semakin baik pula. Dan ini adalah hasil uji regresi linear berganda terhadap setiap dimensi dari variabel iklim komunikasi organisasi. Didapat bahwa nilai konstanta B dimulai dari dimensi yang paling besar terhadap dimensi yang paling kecil adalah dimensi mendengarkan dalam komunikasi ke atas, pembuatan keputusan bersama, kepercayaan, keterbukaan terhadap komunikasi ke atas, perhatian terhadap tujuan berkinerja tinggi, dan juga dimensi kejujuran yang paling terkecil. Kemudian hasil uji hipotesis atau uji T didapat bahwa iklim komunikasi organisasi nilai signifikansinya adalah 0,000 kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel iklim komunikasi organisasi mempengaruhi kinerja karyawan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa iklim komunikasi organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dinilai dari nilai T hitung sebesar 7,874, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,975, dengan tingkat signifikansinya adalah 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Finansindo Kantor Pusat Unit Aksa Tower. Variabel iklim komunikasi organisasi berperan terhadap munculnya kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesa yang diajukan dinyatakan diterima. Selanjutnya, untuk saran akademisnya diharapkan penelitian ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Kemudian saran praktisnya, peningkatan kinerja dibutuhkan iklim komunikasi organisasi yang baik dan dipahami oleh karyawan. Kinerja bisa ditingkatkan dengan perbaikan iklim komunikasi organisasi. Goal corporate bisa ditingkatkan dengan kinerja yang baik dan maksimal dari karyawan. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.